semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu terbaru di Link 1 episode 611. Yes, kali ini kita dapat info yang cukup menarik dan pastinya banyak yang belum tahu mungkin ya, atau mungkin emang series ini tuh sudah berlanjut dan banyak seasonnya ini ya. Jadi kita akan bahas teman untuk Dogenjas ya. Siapa yang nggak kenal Dogenjas ya kan? Saya udah pernah bahas Dogenjas itu sejak season keempat kalau nggak salah ya. Jadi season 3 itu sebenarnya saya udah sempat singgung ya temannya, yang temanya tuh kayak high school gitu ya temannya. Jadi pada belum tahu Dogenjas itu apa sih gitu ya. Jadi Dogenjas itu adalah suatu series tokusatsu ya temannya, yang disponsori oleh Oga Farmasi gitu ya, atau dari Ogarnya gitu ya, yang tayang di hari Minggu. Musim pertamanya ditayangkan di KBC TV pada bulan April hingga Juni 2020. Lalu untuk musim keduanya atau season keduanya itu Dogenjas Nice Body ya teman-teman ya, ditayangkan pada bulan April hingga Juni 2021. Lalu untuk di season ketiganya ada Dogenjas High School, tayang pada bulan April hingga Juni 2022. Lalu juga ada Dogenjas Metropolis, itu dari bulan April sampai Juni 2023 ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini untuk Dogenjas ini udah season ke-6 ya teman ya. Season ke-5-nya itu Shin Dogenjas ya teman ya. Itu kalau salah bulan April juga ya teman ya. Dan sekarang ya untuk Dogenjas season ke-6 ini itu tayangnya bulan Juli ya teman. Kalau salah 13 Juli ya teman ya. Jadi memang cukup cepat ya teman ya untuk perilisannya. Maksudnya untuk announcement-nya, tapi tunggu berapa bulan lagi ya teman ya. Dan ini teman untuk Dogenjas season ke-6 ini, jadi namanya cukup panjang ya teman, kayak nama anime ini ya, yaitu Tensei Shitara Dogenjas Dattaken, atau That Time I Got Reincarnated as a Dogenjas. Jadi ini konsepnya tuh seperti anime isekai ya teman ya. Jadi kalau misalnya teman untuk posternya sendiri, ini memang formatnya tuh kayak anime isekai sekali ya teman ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kayak di dunia fantasi lah gitu ya. Jadi kita teman ada beberapa karakter baru ya teman ya. Salah satunya dari dua karakter ini ya teman ya. Jadi sini kita punya si Kaguyuno ya, yang kayak kelinci. Ini katanya tuh kayak putri ya kan, kayak Kaguya sama gitu ya teman ya. Jadi Kaguyuno, dan juga di sebelahnya yang kayak kesatria yang keren banget ya, ini desainnya ya, kayak kesatria ini penyembuh mungkin ya, kayak healer gitu mungkin ya. Soalnya plusnya tuh kayak logo plus ini ya, plus yang untuk rumah sakit ya teman ya. Jadi itu namanya adalah, ini agak lucu ya teman ya, namanya tuh adalah Korega Knight ya. Dan kalau kalian sadar teman, nama Korega Knight itu kan kalau dipecah ya teman, atau dipisah jadi kayak Korega Knight, atau maksudnya tuh ini kesatria. Wow, jadi ini permainan kata-katanya pun juga cukup menarik ya teman. Jadi Korega Knight ini kesatria ya teman ya. Dan pastinya ada robot atau kendaraan dia mungkin ya, untuk berjelajah antar dimensi mungkin ya. Jadi di sini juga wah cukup menarik ya teman ya tuh. Mana juga karakter-karakter dari Dogenjas sebelumnya juga yang muncul gitu ya. Salah satunya juga tuh Mako tuh ya, yang dari season 3 juga muncul. Dan mereka ini kayak lagi terlempar ke dunia isekai gitu ya teman, nggak tahu isekainya dari Knight ini atau dari dunianya si Kaguyuno ini ya teman ya. Nah, jadi untuk deskripsi karakternya teman, jadi ini namanya Kaguya no Hime, atau dia adalah android dari Seiki Kaguo 288 atau Nihyakuhachi ya teman ya. Jadi katanya tuh dia adalah yang seorang putri ya teman, yang baik juga, ia melayani suatu kerajaan ya teman ya. Terus juga kalau untuk Korega Knight ini, dia adalah sosok kesatria yang berasal dari Box Kingdom ya, kesatria kotak. Maksudnya kesatria kardus atau kotak itu ya mungkin ya. Ia datang ke bumi untuk menuntaskan masalah Drop of Despair ya teman ya, yang bocor di kota ini. Oh ya, ini adalah ini ya temannya untuk karakternya. Jadi dia tuh pakai jubah dan aslinya kayak ini ya temannya. Jadi kayak pada umumnya lah gitu ya, untuk apa namanya, kayak lokal hero atau
hero-hero dari Jepang ini tuh memang rata-rata kayak bunny girl semua ya teman ya. Jadi ini aja udah kayak bunny girl sekali ya teman. Cuman kayak kesana tuh lebih ke kayak anak sekolah gitu ya teman, atau pelayan-pelayan gitu ya teman, kayak raptor lah gitu ya. Di Kyuranger kan ada raptor gitu ya. Jadi dia juga punya senjata itu palu ya kan ya. Jadi cukup menarik kan, dan juga dia punya red saber, bukan ini kayak pedang biasa gitu ya, cuma mungkin lebih kuat aja gitu ya. Nah ini teman untuk Korrigan-nya ya teman, jadi ini saya kira juga kayak form apa ini ya, kayak formnya Brave Tandle Legacy mungkin ya, Legacy yang True Brave tuh ya, soalnya warna mirip ya teman ya. Soalnya ini juga udah berasa keren banget, apalagi ini kan kayak kesatria sekali gitu ya. Ini kirain kayak dari Saber kah atau dari Gaim kah gitu ya. Jadi ini aja udah keren banget ya teman, apalagi itu gimmick pedangnya itu udah kayak ini Ho-Oh Soldier ya teman, dari Kyuranger tuh ya. Jadi itu udah betul-betul keren banget asli ya. Jadi mantep banget ya kan, dari segi desainnya ini udah kayak paling kayak Bima juga ya teman ya. Soalnya ini juga udah berasa kayak satria yang kuat sekali ya teman ya untuk si Korrigan Knight ini. Dan dia juga punya rival ya teman ya, dan namanya lagi-lagi unik ya teman ya, yaitu Arega Knight atau dijuluki sebagai Akuno Himitsu Kesha. Jadi Arega Knight itu kalau di bahasanya itu adalah itu kesatria. Jadi kita di sini punya Korrigan Knight dan juga Arega Knight. Jadi ini kesatria, itu kesatria. Unik sekali ya teman ya. Jadi Arega Knight adalah sosok di balik Drop of Despair dalam tanda tanya katanya ya. Detail lengkapnya masih tersembunyi. Nah ini maksudnya ada apa nih gitu ya. Soalnya untuk Tokyo Industry itu memang kayak berlanjut juga ya teman ya. Jadi kayak apa namanya, Mighty Morphin mungkin ya, cuman kalau ini tuh dia pakai 12 episode aja udah cukup lah teman, 12 sampai 13 episode lah gitu ya. Dan ya jujur aja ya teman, Tokyo itu pasti nonton ya, ada yang bagus, ada yang kurang juga ya teman ya. Jadi mungkin yang kurangnya tuh yang Metropolis mungkin ya kan, kalian si Tokyo itu mungkin udah cukup naik gitu ya. Tapi yang High School itu entah kenapa bagus banget ya teman ya, karena temanya tuh kesatria, tema tuh anak sekolah, dan juga ya teman itu fokusnya ke karakter cewek, yaitu adalah si Mako ya teman ya. Jadi ya interaksinya ya kan ya, itu udah berasa bagus banget kan, apalagi ada cameo aktor ya kan ya. Di Metropolis pun juga ada loh teman ya. Kalau di High School itu kalau salah si ini ya Majiping ya teman ya, si Hoka Ozu, tapi dia tuh jadi emaknya si Mako gitu ya. Terus kalau di Metropolis itu ada si Oja ya teman ya, yang jadi apa namanya Metropolis, lupa namanya apa ya, yang hero nya kayak polisi itu ya teman ya. Tadi dia tuh jadi second usernya si apa namanya hero yang polisi itu kan. Yang pertama itu si JK ya teman ya, yang dari Forza itu ya teman ya. Oke teman, ini dia untuk trailer utama teman, tapi sebelum itu kan coba baca sinopsisnya dulu ya teman dari Dongkenger season 6 ini. Jadi katanya ada pahlawan dan pejahat sejati di kota ini, yaitu si Korrigan Knight dan juga Arega Knight ya teman ya. Setelah kehilangan keduanya, sesuatu jatuh pada Sheberiman. Mungkin ini maksudnya dari salah satu member Dongkenger itu ya teman ya. Apakah villain kocak dari Dongkenger itu juga muncul lagi ya teman ya, yang warna ungu itu ya kan, mungkin muncul lagi ya teman ya, karena tanpa mereka mungkin Dongkenger jadi hambar sekali ya teman ya. Tema tahun ini adalah reinkarnasi dunia lain, dan wah ini cukup singkat juga ya teman ya. Berarti ya untuk season ini tuh memang lebih ke arah kayak isekai-isekaian lah gitu ya. Soalnya dilihat dari sini pun juga posternya aja itu udah kayak wah isekai sekali ya teman ya. Nah untuk beberapa pemerannya ya teman ya, jadi sini ada si Masaki Iku, Fujimatsu Sorai, itu juga Okamoto Kei dan semacamnya gitu ya. Terus juga kalau untuk direkturnya adalah Fumi Arakawa ya teman ya. Action directornya adalah Motomi Kawana. Terus juga ada di sini skenario-nya adalah siapa nih? Nggak tahu ya teman ya. Terus juga untuk produsernya adalah Hiro Sasai ya teman ya. Jadi untuk openingnya belum tahu juga ya teman ya, karena di sini juga betul-betul masih banyak yang disinggung ya teman ya untuk si Dongkenger season 6 ini. Terus juga untuk teman ya, untuk trailernya, jadi nanti kalau misalkan ada trailer keduanya nanti kita coba bahas lagi ya teman ya. Untuk ini kan baru pertama ya teman, kita akan announce gitu. Oke, mari kita lihat. Nah pastinya, nah itu dia teman, ada kendaraan dari si apa namanya si Kaguyuno tadi ya teman ya, yang di sini juga Putri Kaguyano ini betul-betul unik ya teman tuh. Robotnya aja udah kayak Gundam ya teman ya.
Gundam apa itu ya kan, lupa mana tuh, atau kayak Aquarion mungkin ya. Kayak Transformer juga mungkin ya, soalnya juga ini dia juga tuh ya ada tulisan Seki ternyata tuh. Nah ini adalah si Kaguya no itu ya temennya, si karakter baru kita di Drakengard season 6 ini. Dia adalah seorang android perempuan yang sudah ada katanya ya di dalam si Kagugo tipe 208, dan kata lain dialah yang mengendalikan Seki Kaguo, tetapi dia mampu membaca situasi dan mengendalikannya karena para Drakengard akan selalu mulai mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap kali dia mencoba meningkatkan output. Sifat tsunderenya saat ini terancam punah. Oh, oke. Jadi ada sifat tsundere-nya ya temennya, jadi ya gak eksplisit juga ya temennya. Jadi kita temennya untuk interaksinya ini kayaknya dari si karakter ini ya, si siapa, Orga sama yang warna hijau itu kan, yang hijau biru tuh kayak kembar ya temennya. Jadi wah mantep banget ya temennya, dan juga interaksinya juga ini entah kenapa kayak sama yang punya si Mako itu ya, yang kayak punya pelayannya juga gitu ya. Terus juga dia punya tuh interaksi sama Mako aja ada loh temennya nih. Jadi kita patut tunggu sekali teman bagaimana interaksi antara si Kaguya no ini dan juga si Mako ya temennya, karena ini sesama putri kan ya, untuk kostumnya udah kayak putri sekolah gitu ya temennya. Jadi sini juga muncul kesatria Korega Knight ya temennya. Jadi unik juga ya temennya, tadi Korega Knight alias ya ini kesatria sama Arega, nah itu jadinya itu kesatria gitu ya. Jadi si Korega ini siapa sih gitu ya, jadi ini lengkap itu dari website Drakengard ya teman-teman ya. Dia kesatria dari negeri kotak gitu ya, yang memiliki teknologi industri maju di dunia paralel dengan bumi gitu ya, untuk menyelesaikan masalah drops of despair yang tumpah di kota Fukuoka saat ini ya, setting tepatnya ya. Terus juga di mana dia bergabung dengan Drakengard. Dia menjunjung tinggi jiwa kesatria dan memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Namun karena dia pada saat yang lain, dia tidak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui di dunia barunya itu. Ini juga vibe satu udah kayak kesatria paladin gitu nggak sih? Kayak apa ya, tau kan ya, kayak paladin knight gitu ya kan, jadi kayak ada sayapnya. Terus juga ini kayak lebih medieval sekali gitu ya tuh. Jadi banyak ya, ini masih lengkap loh teman member Drakengard-nya gitu ya. Bahkan Metropolis aja ada loh teman ya. Nih kalau kita rewind lagi ya teman tuh, Metropolisnya masih ada di sini. Jadi kayaknya yang versi kan ada kan ya karakter yang kayak Kaguya no nih, tapi dia warnanya kayak warna merah pink gitu ya kan ya, itu kayaknya nggak muncul ya teman, mungkin udah mati ya teman karakternya di seasonnya keempat ya teman ya. Kalau season 5 jujur saya belum nonton ya temannya, jadi ya kita akan tahu ya teman, mungkin karakter yang di awal tadi itu yang cowok itu mungkin dari season 5 ya teman, yaitu Shin Drakengard tadi. Nah pastinya nih teman, musuh kocak ini masih muncul ya teman ya, jadi siap bertarung di sini ya tuh, luar biasa kan. Dan wow amazing sekali ya. Terus juga bertemu lagi dengan hero di Drakengard teman, jadi ini saya kira ini kayak Ant-Man lah temannya, yang di ini nih kayak Ant-Man gak sih ya kan. Jadi betul-betul unik lah teman dari Drakengard ini. Nah kita teman tuh juga masih ada Mako gitu ya, terus juga ada team up dan masih Ichi apa gitu ya, lupa ya, bukan Ichiban tuh lupa. Pokoknya juga ini sama Metropolis juga, jadi dia tuh punya rivalitas ya temennya sama si Korega ini, si Kaguya no. Dan Korega ini jadi betul-betul unik, dan wah makin banyak yang kembali ya temennya untuk Drakengard ini. Jadi semakin mantap dan semakin keren ini ya Drakengard ya, semakin solid juga gitu pertemuan mereka dengan film-filmnya ini. Jadi wah ini ya teman, season ke-6 nya akan dirilis di tanggal 13 Juli jam 10 pagi ya teman ya. Dan di akhir season ini teman kita lihat muncullah Arega Knight. Wah, jadi ini adalah si villainnya ya teman ya untuk Drakengard season 6 ini. Dia katanya tuh ada hubungan sama tetesan keputusasaan yang jatuh di kota ini, tapi lengkapnya itu masih misteri ya temennya. Jadi wah ini masih perkenalan aja udah cukup menarik ya temennya tuh. Jadi pastinya udah bersama semua antek-anteknya gitu ya tuh, desainnya keren loh temennya. Jadi ini keren deh ya temennya. Mana tuh, oh my god, udah kayak warna tuh kayak warna Kuga Ultimate atau Kamen juga gitu ya temen.
Oke teman, untuk membahas kita untuk Tokyo Girl Season 6 ini teman, yang juga pastinya temanya kayak isekai gitu ya teman ya. Kayaknya untuk info berikutnya mungkin kita akan coba gabungkan dengan Kamen Rider Defense Warrior ya teman ya. Jadi hitung aja teman untuk info berikutnya, karena untuk bulan Juli nanti Ultraman Omega udah tayang ya teman ya. Jadi pastinya juga kalau untuk nunggu update berikutnya ya mungkin saya akan coba gabungkan aja ya teman ya, takutnya nanti ya jadi singkat nanti videonya ya. Jadi kita teman untuk